Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UTS Technopreneur akan mempresentasikan materi tentang rancang bangun chatbot untuk meningkatkan performa bisnis. Ketua kelompok kami adalah Mikael Asher dan anggotanya Pringgala Herito Silitonga, Syarifa Koimah, Ponda Panesa, dan saya sendiri Muhammad Ardan. Baiklah, langsung saja menuju materi, yaitu pengertian chatbot yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, saya melanjutkan pengertian dari chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan antara manusia. Chatbot dibekali dengan kecerdasan buatan dan proses bahasa alami yang membuat chatbot menjadi program komputer yang cerdas dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh manusia. Itulah pengertian dari chatbot yang sangat bermanfaat jika digunakan untuk keperluan bisnis. Pengertian dari Chatfuel. Chatfuel adalah platform bot terkemuka untuk pembuatan chatbot AI pada Facebook. Dalam platform ini memiliki plugins yang dapat menambahkan fungsi fitur pada chatbot yang akan dibangun. Platform tersebut memungkinkan para developer dapat membangun chatbot. Seluruh data disimpan pada cloud. Agar chatbot dapat bekerja dibutuhkan Facebook Page. Facebook Page hanya dapat digunakan untuk satu chatbot. Oke, selanjutnya 2. Implementasi sistem. Arsitektur. Sistem ditunjukkan pada di bawah ini. Diawali dengan masukan teks dari pelanggan, dalam hal ini pelanggan restoran yang menggunakan akun Facebook Page. Kemudian saat Chatfuel sebagai pembangun chatbot menerima masukan teks dari pengguna, Chatfuel akan merespon jawaban chat sesuai yang telah admin tentukan sebelumnya. Chatfuel dapat memberikan jawaban dengan mencari kesesuaian blok atau menjawab dengan teks berdasarkan masukan pengguna. Contohnya bisa dilihat seperti di samping. Next. Untuk mengimplementasikan bot diperlukan langkah-langkah kerja, yaitu analisis sistem, desain, pengembangan, dan pengujian sistem. 1. Analisis sistem. Pada tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem, yaitu subbasis pengetahuan. Subbasis pengetahuan tentang informasi bidang usaha restoran. Dan subsistem model. Subsistem model dalam sistem ini berfungsi untuk mengimplementasikan sistem menggunakan metode organizing. Exercise items yaitu nama bot, group block, setup IE, dan section. Subsistem and pelanggan interface UI. Subsistem UI berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan chatbot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mikael Asher. 2. Desain. Chatbot ini dirancang untuk mempermudah interaksi dengan konsumen. Karena semua pertanyaan konsumen tentang produk akan dijawab dengan cepat. Sistem ini akan dapat mengetahui lokasi pencatatan pesanan, pemrosesan pesanan, pencatatan pelanggan, update, berita, dan informasi lainnya. Selain itu dapat melakukan transaksi lebih mudah. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. 3. Pengembangan. Untuk membangun chatbot, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, membuat halaman Facebook page untuk usaha bisnis yang dimiliki. Yang kedua, membuat bot di Chatfuel. Yang ketiga, mengatur bot. Yang keempat, mengatur AI. Yang kelima, membangun blok dan mengatur part. Yang keenam, melatih frasa dan respon. Tentukan frasa pelatihan untuk mencocokkan ucapan pengguna. Tentukan respon yang akan ditampilkan pada pengguna yang dapat
berupa frasa, gambar, suara, dan video. Yang keempat, pengujian. Langkah terakhir pada proses implementasi adalah pengujian. Dua langkah pengujian, yaitu selama pengujian pelatihan dan pengujian sistem. Selama pelatihan, pengujian adalah untuk menguji frase percakapan ke sistem dan memeriksa jawabannya. Jika respon tidak benar, frasa pelatihan tambahan diperlukan. Proses ini dapat dilakukan dalam alat pengembangan chatbot. Setelah menyelesaikan pengembangan sistem, pengujian sistem dilakukan. Hasil pengujian frasa percakapan ditunjukkan pada bagian 5. Yang ke B, platform yang digunakan. Platform yang digunakan untuk membangun chatbot dalam penelitian ini adalah Chatfuel. Keuntungan Chatfuel ini adalah dapat membangun chatbot yang dilakukan atau didukung dengan kecerdasan buatan yang mudah tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Selain itu, Chatfuel ini dapat diintegrasikan pada Facebook. Chatfuel ini didukung banyak fitur dan plugin. Di antaranya adalah yang pertama, Setup AI, digunakan jika pengguna ingin memberikan kecerdasan buatan pada bot yang dibangun. Yang kedua, Broadcast, berfungsi untuk mengirim pesan kepada pengguna. Yang ketiga, Configure, berfungsi untuk menyambungkan bot dengan akun Facebook page. Baik, saya lanjutkan. Yang D, Analyze. Analyze berfungsi untuk menunjukkan statik chatbot yang dapat membantu dalam mengembangkan chatbot yang dimiliki. Yang E, Plugin Pelanggan Input. Berfungsi untuk mengajukan pertanyaan untuk pengguna bot dan menyimpan respon mereka ke atribut pengguna. F, Plugin List. Plugin List berfungsi untuk menampilkan hasil produk, layanan bisnis, berita, atau artikel. Terakhir, plugin Share Location berfungsi untuk berbagi lokasi. Namun dalam sebuah teknologi pasti ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu, beberapa kelebihan dan kekurangan dari chatbot akan dijelaskan di slide selanjutnya. Berikut ini adalah kelebihan chatbot yang diberikan chatbot kepada penggunanya. 1. Lebih cepat dalam berinteraksi dengan konsumen. Yang kedua, aktif selama 24 jam. Yang ketiga, kemudahan untuk bisnis. Lalu, selain memiliki kelebihan, pasti chatbot juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu Anda ketahui. Yaitu, 1. Mematikan peran customer service. Dan yang kedua, tidak bisa menjawab seluruh keluhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi chatbot untuk meningkatkan usaha bisnis beserta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa chatbot yang dibuat telah mampu membantu menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat, mengetahui lokasi, pencatatan pesanan, pemrosesan pesanan, pencatatan pelanggan, dan informasi lainnya. Selain itu, dapat melakukan transaksi lebih mudah, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.